Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang saya cintai, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Negara. Nah, anak-anak kan lihat nama belakang saya Negara. Benar, saya adalah ayahnya Atka Negara, teman kalian semua. Nah, pagi ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar hal baru. Nah, sebelumnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu selamat ulang tahun untuk Marcella, anak Marcella. Selamat ulang tahun. Nah, dirayakan di rumah saja ya, karena kita sedang semuanya bekerja di rumah. Nah, yang kedua, anak-anak bisa memanggil saya Om Chandra. Yang manggil saya ayah cuman Aska. Ya, oke. Nah, pagi ini kalian semua sudah di depan komputer atau layar gadget ayah atau bundanya mungkin, karena kita harus belajar di rumah. Harusnya Om Chandra datang ke sekolah, ke kelas kalian, tapi karena kita sedang semuanya stay at home, kita harus tinggal di rumah supaya kesehatan kita terjaga dari virus COVID. Nah, sekarang kita belajarnya lewat jarak jauh. Makanya Om Chandra harus bikin video ini buat kalian. Seperti yang dipesankan oleh Bu Ika kepada Om Chandra mesti jelaskan kepada anak-anak apa itu pekerjaan Om Chandra. Pekerjaan Om Chandra itu unik. Kenapa unik? Karena tidak banyak orang yang mengerjakannya. Om Chandra namanya pekerjaannya adalah diplomat. Mungkin ada di antara anak-anak yang sudah tahu apa pekerjaan diplomat. Diplomat itu sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain, profesi yang lain yang punya keunikan. Kan ada dokter, ada guru, ada dosen, ada tentara, ada apalagi peneliti. Nah, diplomat itu juga sebuah profesi. Apa sih profesi diplomat itu? Jadi begini kira-kira ceritanya ya. Kita belajarnya pelan-pelan. Anak-anak kan dari lahir sampai sekarang itu menjadi warga negara Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia itu nama negara kita. Nah, di dunia ini banyak sekali negara. Ada 190 lebih negara. Macam-macam namanya. Ada Amerika, ada Jepang, ada Inggris, ada Malaysia, ada Singapura. Di dekat-dekat kita tuh ada Singapura, Malaysia, ada Australia, ada apalagi Brunei, ada Thailand, ada Filipina, ya kan? Nah, itu semua negara-negara masing-masing. Setiap negara punya presiden, punya rakyat, kayak kita rakyat. Nah, negara-negara itu kan seperti anak-anak sama teman kan juga ngobrol, ya kan? Nah, setiap masing-masing negara itu mereka harus ngobrol satu dengan yang lain. Kenapa? Supaya kalau ngobrol, kalau silaturahmi itu bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama. Nah, untuk yang ngobrol dengan negara lain itu pemerintah itu menunjuk diplomat namanya. Kayak Om ini. Jadi diplomat adalah orang
yang dilatih, dididik dan dilatih untuk menjadi wakil suatu negara untuk negara lain. Jadi Om itu dulu sekolahnya, kemudian Om dididik untuk mewakili Indonesia, mewakili negaranya Om, untuk bertemu, ngobrol, silaturahmi dengan negara lain. Nah, itulah kenapa pekerjaan diplomat itu kebanyakan adalah berhubungan dengan orang asing atau orang negara lain. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Nah, kalau kita menjadi diplomat itu kita harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja di seluruh dunia. Bisa di Amerika, bisa di Jepang, bisa di Cina, bisa di Inggris, bisa di Perancis. Nah, itu harus mau, nggak boleh nggak mau. Nah, itu artinya kalau periode tertentu Om harus mau diperintahkan oleh atasan Om untuk pergi dan tinggal di negara lain. Kenapa? Karena Om harus melaksanakan tugas-tugas Om sebagai diplomat di negara lain. Jadi biasanya Om ada di Jakarta, kantor pusatnya itu ada di Kementerian Luar Negeri namanya. Itu di Jalan Pejambon di Jakarta. Mungkin anak-anak kalau nanti diajak sama ayah atau bunda atau papa mamanya jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Monas. Nah, di dekat Monas sana, di dekat Gambir, stasiun Gambir itu ada kantor Kementerian Luar Negeri. Ada di Jalan Pejambon. Gede sekali gedungnya. Nah, kenapa di sana ada sekitar 3.000-4.000 pegawai. Nah, setelah biasanya 2, 3, atau 4 tahun di Jakarta, Om dan teman-teman Om yang diplomat itu ditugaskan ke luar negeri. Sekarang total diplomat Indonesia itu sekitar 2.000 orang, nggak banyak. Paling 2.200, 2.300, nggak banyak kok diplomat. Nah, separuh dari jumlah diplomat itu, jadi separuhnya berapa? Kalau 2.000 separuhnya berapa? 1.000. Nah, 1.000 itu bekerja di luar negeri. Bekerjanya di apa? Kantornya namanya Kedutaan Besar dan Konsul Jenderal. Itu perwakilan-perwakilan kita. Lalu pekerjaannya apa? Pekerjaan diplomat itu kalau di sana ada 4 pekerjaannya diplomat. Yang pertama adalah dia mewakili. Tadi Om sudah bilang kalau Indonesia misalnya negara kita itu mau kerjasama, mau ngobrol dengan Jepang. Nah, diplomat Indonesia di Jepang yang akan ngomong ke pemerintah Jepang. Dia mewakili negara Indonesia. Yang kedua adalah membuat laporan. Jadi diplomat itu di sana melihat kondisinya seperti apa, terus melaporkan. Kayak sekarang misalnya itu diplomat Indonesia di semua negara itu melaporkan ke Jakarta mengenai situasi atau mengenai virus corona atau COVID-19. Mereka lapor. Nah, lapornya kemana? Lapornya ke Kementerian Luar Negeri.
Kantor kami di Jakarta itu. Lalu tugas yang ketiga ada, yaitu melindungi warga negara Indonesia. Semua orang Indonesia yang bepergian di luar negeri harus dilindungi oleh para diplomat. Karena kadang-kadang kan menemukan masalah tuh. Kalau lagi misalnya siapa? Keanu. Nah, Keanu ada kan? Keanu lagi jalan sama ayah bundanya kemana? Ke Malaysia atau ke Singapura. Terus di sana menemukan masalah. Misalnya apa? Susah mau cari makanan, gampang, telepon saja ke kedutaan, tanya tempat makan bisa. Atau kehilangan dompet, kehilangan paspor, telepon ke kedutaan, nanti kedutaan akan bantuin. Begitu juga kalau Aira lagi jalan-jalan sama ayahnya, sama bundanya, terus di jalan tiba-tiba dompetnya atau paspornya ayah itu dicopet orang. Nah, itu bisa datang ke kedutaan kita, nanti akan dibantu ya. Jadi membantu melindungi warga negara Indonesia. Lalu ada pekerjaan diplomat yang lain yang sifatnya itu membangun kerjasama. Ini agak sedikit complicated, tapi anyway, kira-kiranya begini anak-anak ya. Kalau kita tinggal bersama dengan tetangga, kalau kita saling membantu, itu semuanya lebih mudah. Misalnya Kalia di rumah tuh membantu mamanya cuci piring. Mamanya dibantu kan, mamanya akan senang. Kalia akan lebih disayang. Begitu juga sama tetangga. Kalau Kalia bantu, misalnya ada sampah yang jatuh, terus Kalia bantuin ambil sampahnya, masukin ke tempat sampah, tetangganya senang sama Kalia. Terus tetangganya bantuin waktu mainannya Kalia, bolanya jatuh ke jalan, diambilin, Kalia senang. Nah, kita saling membantu itu membuat negara-negara senang. Nah, ini tugasnya diplomat, untuk saling membantu. Sebentar, omnya haus ya, om minum dulu. Ini gelasnya Aska, ayahnya pinjam. Berapa menit? Oke, sekarang kita lanjutkan. Enak nggak jadi diplomat? Enak. Kenapa? Kita pindah-pindah kerjanya, jadi nggak bosen. Di Jakarta macet, pindah ke tempat lain. Nanti di sana ada juga yang lebih macet, ada juga sih, tapi ada juga yang nggak macet misalnya. Nah, tapi itu jadi diplomat itu nggak boleh takut. Kenapa? Kan kita kalau pindah-pindah ke negara lain, kita harus belajar bahasanya. Nah, anak-anak ada yang pintar bahasa Inggris, om tahu. Aska cerita sama om siapa yang pintar bahasa Inggris ngomongnya, ya kan? Nah, selain bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nanti kalau anak-anak sudah besar, bisa belajar bahasa yang lain lagi. Misalnya Rania mau belajar bahasa apa? Bahasa Cina boleh. Mau belajar bahasa Arab boleh. Atau Kenzi mau belajar bahasa Prancis boleh. Boleh banget. Nah, kalau belajar bahasa itu nyenengin banget. Kayak dulu om belajar bahasa Inggris, om senang. Om belajar bahasa Spanyol, om senang.
Jadi nanti kalau ketemu orang Inggris kita bisa ngobrol, ketemu orang Spanyol kita bisa ngobrol, temennya jadinya banyak. Itu enaknya kerja jadi diplomat, temennya banyak, ya kan, di mana-mana. Nah, terus gimana caranya kalau mau jadi diplomat? Satu syaratnya ada, yaitu harus rajin belajar. Apa saja? Harus belajar matematika, harus suka membaca, nggak cuma belajar bahasa. Kalau belajar sejarah, apa ya, masih ada nggak pelajaran sejarah? Apa PKN, IPS, harus belajar banyak. Nah, terus ada lagi yang diplomat itu harus rajin, yaitu melihat atau mengikuti berita, the news, dimanapun, tentang apapun, berita apapun itu harus diikuti. Oke? Lalu ada lagi, selalu ikut apa kata papa dan mama, patuh sama papa mamanya. Kenapa? Karena papa mama itu they know better, dan nggak ada papa mama yang nggak mau anaknya jadi pintar. Ada, pasti bagus. Ya, oke. Sementara itu, mudah-mudahan nanti Om Chandra bisa ketemu kalian di sekolah. Om Chandra suka diceritain kalau kelas 3 Pandi ini anaknya pintar-pintar, rajin-rajin. Jadi rajin di sekolah, rajin juga belajar di rumah. Online long distance learning seperti sekarang itu, anak-anak harus rajin belajarnya di rumah masing-masing. Ikuti apa kata bunda, apa kata mama dan papanya, ya. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, nggak usah keluar rumah. Nah, yang terakhir, yang Om Chandra bawa berita yang bagus buat anak-anak adalah Om Chandra punya 6 ekor ikan kecil, ikan hias. Nah, 6 ini Om Chandra mau bungkus 2-2 itu buat hadiah anak-anak. Kalau anak-anak bisa menjawab pertanyaannya, ya kan? 1, siapa nama Menteri Luar Negeri Indonesia? Ini bosnya para diplomat nih, bosnya Om Chandra, Menteri Luar Negeri Indonesia. Tadi Om Chandra nggak sebutin supaya anak-anak mencari siapa namanya. Yang kedua, apa nama ibu kota Jepang? Nama negaranya Jepang. Nama ibu kotanya apa? Penting ya. Yang ketiga, tadi Om Chandra sebutkan negara-negara tetangga kita. Nah, anak-anak sebutkan 3 saja nama negara itu. 3 negara tetangga Indonesia. Jadi pertama, siapa nama Menteri Luar Negeri Indonesia? Yang kedua, apa nama ibu kota Jepang? Yang ketiga, sebutkan 3 nama negara tetangga Indonesia. Nanti Bu Ika akan melihat jawaban-jawabannya. Nah, kalau jawabannya bagus-bagus, Bu Ika yang memutuskan nanti. Nanti kalau semua masalah corona COVID ini selesai, semua sudah beres, insya Allah Om Chandra bawakan ikannya ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat pagi.
dan jaga kesehatan.